warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Andriani ingin menjelaskan tentang teori ketidakpastian. Nah, teori ketidakpastian itu sendiri adalah keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dengan tingkat probabilitas yang tidak diketahui secara pasti. Nah, untuk memastikan suatu yang tidak pasti pada teori ketidakpastian itu merupakan proses yang kompleks dan berhubungan dengan pengukuran, pengelolaan resiko, dan manajemen ketidakpastian. Sebagai contoh, dalam pengukuran, ketidakpastian adalah keadaan yang mengakibatkan hasil pengukuran tidak dapat ditentukan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Misalnya, ketebalan sebuah buku dengan penggaris akan memiliki ketidakpastian yang lebih besar dari pengukuran dengan mikrometer sekrup yang memiliki skala terkecil 0,01 mm. Ini disebabkan oleh tingkat ketelitian alat ukur yang berbeda. Atau contoh yang kedua, dalam pengelolaan resiko, ketidakpastian adalah keadaan yang menyebabkan keputusan yang tidak pasti. Misalnya, dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan investasi, ketidakpastian dan risiko sering digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi dalam menghindari ancaman atau mengambil peluang. Tingkat ketidakpastian yang dapat diperoleh dalam pengelolaan risiko tergantung pada seberapa besar pemahaman kita tentang peristiwa, dampaknya, dan sasaran yang ingin kita capai. Nah, untuk memastikan suatu yang tidak pasti pada teori ketidakpastian, kita perlu pengukuran yang baik, pengelolaan risiko yang efektif, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip-prinsip fundamental seperti penawaran dan permintaan, antisipasi, perubahan, serta keseimbangan. Pertanyaan nomor 2, bagaimana menjelaskan ketidakpastian suatu yang pasti pada teori ketidakpastian? Nah, untuk menjelaskannya, kita dapat melakukan berbagai macam cara, tergantung pada konteks dan situasi yang kita hadapi. Namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor ketidakpastian. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian tersebut. Misalnya, dalam kegiatan usaha, ketidakpastian dapat disebabkan oleh faktor seperti gangguan pada pasar, ketersediaan data input atau informasi, dan keadaan kacau atau tidak stabil pasar. Yang kedua, menggunakan teori ketidakpastian. Setelah mengidentifikasi faktor-faktor ketidakpastian tersebut, maka kita dapat menggunakan teori ketidakpastian untuk menjelaskan bagaimana ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi. Misalnya, dalam teori ketidakpastian Heisenberg, semakin tepat posisi suatu partikel ditentukan, semakin tidak tepat momentumnya yang dapat diprediksi. Nomor 3, menggunakan contoh atau analogi. Menjelaskan ketidakpastian dapat dilakukan melalui contoh atau analogi yang mudah dipahami. Misalnya, dalam pengukuran, ketidakpastian dapat disebabkan oleh tingkat ketelitian alat ukur. Yang keempat, menggunakan pendekatan matematis. Dalam pendekatan matematis, ketidakpastian dapat dijelaskan menggunakan teori probabilitas atau statistika. Misalnya, dalam pengelolaan risiko, ketidakpastian dapat diukur dengan menggunakan probabilitas dari suatu risiko yang terjadi. Yang kelima, menggunakan pendekatan filosofis. Dalam pendekatan filosofis, ketidakpastian dapat dijelaskan mengenai konsep-konsep filosofis seperti determinisme,
indeterminisme dan ketergantungan kepada informasi. Dan yang terakhir, menggunakan pendekatan praktis. Dalam pendekatan praktis, ketidakpastian dapat dijelaskan mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian, seperti pengukuran yang baik dan presisi. Nah, untuk menjelaskan ketidakpastian dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan konteks yang dihadapi, serta menggunakan banyak contoh, analogi, dan pendekatan yang mudah kita pahami.